Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang, dengan saya Rudi Oktrianto di sini. Untuk hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Untuk edukasi online pada hari ini, siang ini, saya ingin mengangkat tema mengenai komoditas emas. Nah, komoditas emas ini banyak sekali peminatnya, banyak sekali yang profit gara-gara pergerakan emas naik turun yang cukup ekstrim ya, kalau saya bilang cukup ekstrim, kadang juga bergerak dengan cepat, kadang juga bergerak dengan sangat datar sekali seperti sesi perdagangan Asia pagi ini, pagi sampai siang ini, nah menjelang pembukaan sesi Eropa. Jadi pergerakannya cukup landai sekali. Nah, karena apa? Karena tidak ada, mungkin fundamental yang mendukung biasanya, fundamental, berita-berita fundamental yang, cukup sepi pada hari ini karena market, di negara China pun sudah libur nih. Mereka sudah libur selama 1 minggu untuk memperingati Tahun Baru, Cina. Nah, yang akan jatuh pada besok ya, besok tanggal 12, Februari. Nah, untuk siang ini, eee kita akan edukasi mengenai emas. Saya mengangkat tema mengenai apakah emas masih bisa berkilau setelah Tahun Baru Cina. Nah, karena, beberapa minggu terakhir harga emas sempat fluktuatif ya, naik turun, bahkan setelah menyentuh harga tertinggi sepanjang sejarah di 2074, eee, dolar troy ounce, itu pun kembali lagi jatuh sampai di 1.700-an, 1764 ya, habis itu dibawa naik lagi sampai sekarang, sampai di 1.840 sekarang running. Ini tadi barusan runningnya juga agak sedikit, lumayan cepat untuk kembali lagi bangkit dari 1.837 troy ounce naik ke 1.842 troy ounce. Nah, ini, kembali kita akan lihat, kita akan, bedah melalui sisi fundamental maupun sisi dari analisa teknikal. Nanti kita lihat di, chart atau pergerakan atau candlestick ya, candlestick pergerakan XAUUSD atau emas. Oke, saya share untuk bahan untuk presentasi dulu ya, karena saya ada beberapa, berita fundamental yang kedepannya mudah-mudahan juga bisa menjadi, tanda-tanda kebangkitan emas untuk kembali lagi menguji di level tertinggi sepanjang sejarah di 2074 dolar troy ounce. Nah, untuk berita fundamentalnya sedikit saya sudah rangkum dari beberapa minggu terakhir, kemudian juga nanti beberapa minggu ke depan setelah, Tahun Baru Cina, yang mungkin bisa membuat harga emas naik dan bisa membuat harga emas turun. Nah, yang pertama, masih seputar Covid, yang masih seputar vaksin vaksin Covid yang saat ini sudah beredar atau sudah didistribusikan ke seluruh dunia, di negara-negara seluruh dunia. Ada 7 produk ya, ada Pfizer, ada Aztec, kemudian ada Sinovac, dan lain sebagainya. Itu juga sekitar 7 jenis itu sudah tersebar seluruh seluruh dunia, cuman masih ada timbul keraguan nih, timbul keraguan dari, beberapa pakar atau beberapa analis. Jadi meskipun sudah didistribusikan tapi, jumlah jumlah penderita, Covid, virus corona ini, eee, masih tetap bertambah. Jadi belum ada ya mungkin berkurang tapi kurang, sesuai dengan harapan, eee, dari pakar tersebut. Nah, jadi masih ada kenaikan penderita Covid, tapi ya sedikit melambat sih ya. Tapi ya mudah-mudahan sih dengan adanya vaksin ini juga, penderita Covid di seluruh dunia juga mulai berkurang, bahkan mungkin bisa hilang dari muka bumi ini. Nah, supaya kita bisa beraktivitas normal lagi nih, sebelum ada Covid lah, seperti itu. Nah, jadi, di beberapa negara juga masih simpang siur, masih timbul keraguan terhadap terhadap vaksin Covid ini, tapi tetap mereka optimis,
apapun yang terjadi ya ini adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak, eee, sedikit bisa mengurangi dan mudah-mudahan pengurangannya juga bisa signifikan lah ya di tahun 2021 ini. Jadi bisa, apa namanya, membuat virus corona ini juga sudah, selesai masanya atau pandemi juga selesai. Kemudian yang, berita yang mempengaruhi Mas berikutnya, pembahasan rancangan undang-undang paket stimulus di Amerika yang harus sudah selesai di tanggal 15 Maret. Nah, untuk minggu ini, rancangan undang-undang minggu kemarin sudah di-deal-kan oleh partai, apa namanya, Demokrat, kemudian Partai Republik pun juga mau tidak mau juga harus menyetujui, paket ini karena ini memang demi kebaikan seluruh warga Amerika supaya warga Amerika ini juga mendapatkan bantuan lah ya, mendapatkan bantuan secara finansial supaya mereka juga bisa maksudnya aktivitas perekonomian di Amerika ini bisa kembali lagi bangkit. Nah, seperti itu. Nah, jadi, ibaratnya kalau di Indonesia namanya BLT lah ya, bantuan langsung tunai. Tapi kalau di Amerika kan namanya stimulus, nah seperti itu. Jadi agak sedikit keren gitu kan ya. Jadi rancangan undang-undang ini masih apa ya, lagi dirundingkan, lagi dibahas oleh parlemen di Amerika, tata cara, jumlahnya, kemudian mengenai mekanisme yang lainnya itu mereka mulai membahas, sedangkan jumlah, apa namanya, nominal yang setujui kemarin sudah sekitar, 1,9 lah ya, 1,9 miliar. Sorry, 1,9 triliun US dollar. Nah, itu cukup cukup, lumayan banyak sekali. Jadi nanti bisa, diharapkan bisa menopang perekonomian Amerika, kemudian selain memberikan bantuan kepada warga Amerika yang terkena dampak Covid, mereka juga memberikan bantuan terhadap, pemilik industri kecil dan industri menengah, bahkan mungkin industri besar pun juga kalau menurut saya sih juga mungkin dapat bantuan juga sih ya, supaya untuk mereka bisa berkembang, mereka bisa, kembali lagi bangkit di tengah, kondisi pandemi yang sempat terpuruk di tahun 2020. Nah, kemudian, rancangan undang-undang ini juga harus sudah selesai dan sudah finish sebelum tanggal 15 Maret. Nah, itu harus ada, apa namanya, sebelum deadline mereka harus benar-benar sudah menyelesaikan, pembahasan mengenai RUU ini supaya menjadi undang-undang yang nantinya akan digunakan untuk, eee, apa namanya, mengucurkan dana kepada warga Amerika, perusahaan kecil, perusahaan menengah di Amerika yang nanti akan dapat dana bantuan. Ya kayak di Indonesia sih ya, di Indonesia kan juga kita ada BLT bantuan langsung tunai, kemudian juga ada bantuan terhadap, untuk perusahaan kecil, industri, menengah, juga, apa namanya, UKM-UKM itu supaya mereka bisa kembali lagi berproduksi dan setidaknya bisa membangkitkan atau menggerakkan perekonomian suatu negara. Nah, termasuk di Indonesia pun juga ada BLT, di Amerika pun juga baru dibahas. Nah, untuk pakai stimulus ini stimulus yang ke-6 lah ya. Jadi sudah beberapa kali mereka mengeluarkan, stimulus, ini stimulus yang ke-6. Mudah-mudahan juga kalau misalnya itu nanti deal, nanti sudah beredar di masyarakat, paling tidak itu akan, berdampak terhadap pergerakan emas, khususnya di emas nih. Nah, seperti itu. Jadi ini masih dibahas, masih simpang siur, masih belum selesai dan harus selesai sebelum tanggal 15 Maret. Kemudian fundamental berikutnya yang diharapkan menjadi penggerak, emas XAUSD untuk bangkit lagi dari keterpurukan, bahkan untuk menguji harga tertinggi sepanjang sejarah di $20.74 per barrel. Itu adalah, minggu lalu, beberapa hari yang lalu pemilik, mobil listrik Tesla, Elon Musk, dia membeli Bitcoin atau memborong Bitcoin. Itu kalau dirupiahkan senilai dengan 21 triliun. Nah, itu membuat harga Bitcoin atau, cryptocurrency ini, namanya Bitcoin ini, naik. Saat ini kalau saya tadi lihat, terakhir saya cek di jam 13.30 itu nilai satu keping Bitcoin tuh harganya 622 juta. Aduh, satu buah mobil ya, 622 juta itu satu Bitcoin.
Padahal dulu harganya cuman 3 juta sih ya, satu keping itu 8 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang sudah, melonjak cukup drastis sekali, bahkan lebih mahal daripada emas. 622 juta, ya mendekati lah ya, mendekati harga kilo emas kan sekarang sudah hampir, satu T ya, 900-an, 1 miliar, 1 miliar, mendekati 1 miliar untuk 1 kilo maksudnya kalau kita bandingkan dengan 1 kilo emas. Ya masih tinggi Mas sedikit lah. Tapi itu pun juga, eee, kalau menurut saya harga Bitcoin pun juga akan terus melaju karena, eee, Tesla ini atau mobil listrik ini atau pemiliknya, Elon Musk ini, dia juga menerima pembayaran atau, menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil Tesla, mobil listrik Tesla, ya kita bisa pakai Bitcoin gitu, seperti itu. Dan, eee, Elon Musk ini atau pemilik dari mobil listrik Tesla ini, dia juga berencana, nah ini masih masih berencana nih, berencana untuk menginvestasikan, selain investasi Bitcoin, dia juga ingin menginvestasikan dalam bentuk emas. Nah, ini berita cukup menggembirakan sekali bagi kita penggemar emas XAUUSD. Nanti kalau suatu saat nanti ada fundamental pemilik Tesla borong emas, nah harga emas pasti naiknya cukup gila-gilaan sama kayak Bitcoin. Nah, seperti itu. Itu mereka masih berencana untuk menginvestasikan dalam bentuk emas. Jadi, Elon Musk ini atau pemilik Tesla ini dia, berinvestasi untuk di Bitcoin, kemudian beberapa kripto untuk, cryptocurrency, kemudian dia juga akan berencana untuk, berinvestasi dalam bentuk emas. Nah, ini kemungkinan kalau misalnya nanti dia deal emas, harga emas mungkin bisa menguji harga tertinggi sepanjang sejarah, mungkin loh ya. Nah, tapi nanti kita lihat perkembangannya apakah, pemilik Tesla ini nanti akan berinvestasi ke emas atau tidak, ya mudah-mudahan sih untuk kita para trader, nah kita para, eee, memanfaatkan pergerakan emas, nah nanti kalau ada berita tersebut, nah kita bisa ikuti aja arahnya, nah kita follow aja seperti itu. Dan ini merupakan suatu, berita yang ya lumayan lumayan untuk penggemar emas sedikit tersenyum lah ya, setelah harga emas kemarin sempat drop sampai di bawah 1.800. Kemudian fundamental lainnya yang menggerakkan harga emas yaitu data ekonomi Amerika. Untuk data ekonomi Amerika minggu kemarin, mengenai non-farm payroll hasilnya sebenarnya cukup bagus, tapi masih di bawah prediksi analis. Jadi, lebih baik atau lebih bagus dari, periode sebelumnya. Nah, periode sebelumnya kan minus, sekarang jadi plus. Cuman belum memenuhi ekspektasi dari prediksi analis atau di atas prediksi analis. Kalau misalnya di atas prediksi analis ya mungkin itu akan, membuat US dollar atau mata uang US dollar ini naik, tapi ternyata masih di bawah prediksi analis. Jadi membuat harga, indeks dolar atau US dollar ini sedikit, mengalami koreksi turun, nah seperti itu. Selain itu juga, kemarin harga emas juga naik setelah terbenam di bawah 1.800 beberapa hari terakhir kemarin, dan sekarang running di 1.842, itu karena beberapa data fundamental, yaitu indeks harga konsumen, yang diperkirakan naik, tapi kemudian, setelah rilis datanya naiknya 0,4% lebih tinggi. Jadi membuat harga emas kembali lagi turun di bawah 1.840, tapi sekarang sudah bangkit. Kemudian komentar dari Gubernur Bank Sentral, Amerika, Jeremy Powell, yang mengatakan dalam acara New York Economic Club, dia menyoroti mengenai jumlah atau pasar tenaga kerja di Amerika. Jadi pasar tenaga kerja masih jauh di bawah yang diharapkan atau yang ditargetkan. Sedangkan inflasi, dia cukup optimis, dalam waktu dekat perlu, mungkin ada pertumbuhan sih ya dalam waktu dekat, optimis seperti itu. Nah, dari berita fundamental, pasar tenaga kerja, non farm payroll, komentar dari bank sentral, kita bisa menarik
benang merah nih. Jadi uh, kita bisa menarik benang merah bahwa paket stimulus ini harus segera dikucurkan supaya apa? Supaya nanti bisa menopang perekonomian Amerika dan bisa paling tidak untuk membantu warga Amerika yang terkena dampak COVID. Karena pasar tenaga kerja atau jumlah pengangguran di Amerika juga masih apa namanya masih banyak sih ya, masih banyak. Jadi dibutuhkan dibutuhkan apa bantuan cash money lah ya untuk supaya mereka bisa kembali lagi bangkit. Nah, seperti itu. Kemudian harga emas sendiri pun juga sejak sejak bulan Agustus tahun lalu memang mengalami kemerosotan sih ya setelah menyentuh harga tertinggi sepanjang sejarah, kemudian sempat drop sampai 1764, sekarang sudah kembali lagi bangkit. Jadi paling tidak beberapa fundamental dari Amerika, kemudian fundamental dari berita dari apa namanya pemilik Tesla ini yang berencana menginvestasikan menginvestasikan apa berinvestasi dalam bentuk emas. Nah itu juga uh, paling tidak bisa menggerakkan harga emas kembali lagi untuk naik di atas 1.900, bahkan mungkin kembali lagi untuk mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah. Nah, itu tadi berita fundamentalnya memang kemarin cukup kuat sekali, indeks dolarnya kembali lagi bangkit dan harga emasnya juga sempat drop sih ya. Mungkin para trader dari seluruh Indonesia yang penggemar XAU mungkin mengamati lah ya, mengamati pergerakan indeks dolar yang sempat jatuh sampai di level 1764 itu pas tanggal 4 Februari. Nah, awal-awal bulan Februari. Kemudian untuk berita fundamental berikutnya, nah faktor musiman nih. Nah, faktor musiman menjelang dan setelah tahun baru Imlek atau setelah tahun baru Cina. Nah, jadi faktor musiman biasanya sebelum menjelang tahun baru Cina dan setelahnya itu biasanya harga emas itu naik. Nah, biasanya seperti itu. Tapi untuk di tahun ini cukup luar biasa. Bahkan di bulan di bulan Januari kemarin, di awal tahun, bulan Januari, itu dari eh, 6 tahun terakhir, setiap bulan Januari itu naik, tapi baru Januari kemarin, tahun 2021, harga emas turun. Jadi open open di tanggal 2 Januari itu di kisaran 4 Januari ya, 4 Januari awal Januari itu di kisaran 1908 dan berakhir di akhir bulan Januari tanggal 29 Januari itu close-nya di 1847. Jadi rekor 5 tahun terakhir naik di bulan Januari itu runtuh di tahun 2021. Maksudnya gagal ya. Gagal untuk meneruskan tren kalau bulan Januari naik. Nah, menjelang Imlek naik, tapi ternyata di tahun ini 2021 harga emas turun di bulan Januari dengan open market tanggal 4 Januari di 1906, kemudian berakhir tanggal 29 Januari, close-nya itu di 1847. Jadi rekornya cukup terpecahkan. Nah, untuk saat ini, untuk yang faktor musiman masih ada satu lagi nih. Nah, yang perlu kita lihat itu faktor musiman di tanggal 24 Desember atau sebelum Natal lah ya. Sebelum Natal tanggal 24 Desember sampai kira-kira sekitar tanggal 19 20 Februari, tanggal 19 atau tanggal 20 Februari. Nah, itu sejak tahun 2014 sampai 2020 berarti 6 tahun terakhir itu harga emas naik. Nah, harga emas naik. Ya 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir setiap tanggal eh, hari Natal akhir Desember sampai di tanggal 19-20 Februari harga emas naik. Turunnya cuma di tahun 2013. Nah, untuk di tahun ini apakah harga emas akan rekor ini akan terpecahkan di tahun ini atau tidak? Nah, kita juga perlu cek di situ. Perlu kita lihat, kita amati nanti close tanggal ya kira-kira tanggal 20 lah ya. Close tanggal 20 Februari, tanggal 24 Desember sampai tanggal 20 Februari. Nah, nanti kita lihat di situ apakah uh,
harga emas, apa namanya, rekor 6 tahun terakhir naik terpecahkan tahun ini atau tidak. Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke, mungkin kita langsung, cek di MetaTrader, kita lihat untuk bentuk candlestick di, emas XAUUSD apakah masih melanjutkan, TikTok-nya atau dalam bentuk ranging, naik turun, atau stagnan, atau stabil, atau dia akan tren naik atau malah tren turun. Nah, oke, ini saya share ke MetaTrader. Oke, ini kita bisa cek sekarang running di 1841 ya, running di 1841. Nah, ini saya hilangkan supaya tampilannya lebih besar. Ini chart, harian. Di chart harian ini masih kosong. Kita lihat pergerakan harga emas ini yang kenaikan yang terakhir di sini. Ini baru di pertengahan nih kalau kita pakai Fibo seperti ini. Nah, sempat drop lah ya. Pas menyentuh di ya lebih sedikit lah ya. Di 88,6%. Habis itu dia rebound. Nah, ini di sini nih. Dia sempat rebound di sini. 86 sempat turun sampai 84 lah ya waktu itu. 84 tanggal 4 Februari awal bulan. Kemudian dia rally naik mencoba mendekati kembali lagi di 61,8% dan mencoba ke sini nih di 6%, 60%, sorry 50%, 50% itu jatuhnya di 1861. 1861 kemudian ada 1873 dan 1884. Jadi kalau misalnya nih trennya cukup kuat lagi untuk dia harga emas ini bangkit ya, itu paling enggak akan mencoba ke 1861 dan 1873 untuk yang paling dekat. Untuk yang sedikit agak panjang, medium itu sekitar di 1900. Nah, itu paling enggak di area sini 1900-an. Nah, ini mendekati 1900 itu sekitar 30%, pertengahan antara 23,6% dengan 38,2%. Kemudian kalau itu kalau secara harian. Nah, ini kalau kita secara, jangka pendek. Nah, ini jangka pendek kalau kita lihat di 1 jam lah ya, ini 1 jam, beberapa jam terakhir kemarin harga emas juga cenderung stabil, sempat naik. Sempat naik di sesi perdagangan kemarin karena ada, data ekonomi US, indeks harga konsumen sempat naik, pelemahan US, habis itu kembali lagi turun. Jadi, para para seller ini masih memegang kendali di emas. Nah, ini kalau kita tarik, garis ini paling batas bawah, ini kalau saya lihat ini pakai ini ya supaya gampang. Batas bawahnya itu berada di ini 1832, 1832, kemudian di sini juga ada 31, ini kemarin yang jadi resisten di sini. Ini. Nah, ini cukup kuat sekali kalau saya lihat ini. Nah, sorry, 28 ya. 28 sampai 29. 28 29 lah. Nah, ini jadi ada resisten yang di sini. Setelah 32 kemudian ada 29. Kalau misalnya 29 ini dilewati kembali, drop lagi. Nah, dia akan mengajar ke sini nih. Di 18.0 ya, di 18.10 lah ya. Di 18.10-an. Nah, di area ini. Jadi kalau misalnya dia melewatin lagi ya secara teknikal, secara pembentukan chart, dia paling nggak bisa ke sini lagi, turun lagi, mengejar di 18.10. Nah, 18.10. Karena ini memang tahanan yang dulunya jadi resisten, jadi support, dilewati jadi resisten, nah sekarang jadi support lagi, support kuatnya di situ. Di 18.29 sampai 18.28.
1828 lah yang paling batas bawah kita pakai 1828 atau dilewati ini bisa terdorong lagi turun sampai di 1820. Ini kalau kita lihat secara tekniknya seperti itu. Nah, cuman untuk gambaran ini naik sempat ada double apa namanya double top lah ya, double top di apa area ini. Ini ada double topnya di sini, sempat di break tapi dia kembali lagi dia turun. Jadi belum sempat melewati area. Saya cek dulu. Nah ini dia masih di sini. Nah sempat dia breakout di sini, cuman kembali lagi. Jadi harganya kembali lagi ke area ranging. Jadi kalau kita hitung, sebentar. Ini kalau kita hitung untuk batas atas ya. Ini kemarin dia sempat naik di 1855. Nah, sebentar ini saya hitungnya dulu. Jadi kalau misalnya nih turun, ya mungkin tahan target pertama penurunan di 1820. 1820 kemudian bisa melaju lagi ke 1810. Nah, tergantung fundamental nanti apakah benar-benar untuk strong US cukup kuat lagi atau dia akan kembali lagi rebound. Nah, untuk kenaikan untuk double topnya ini saya pasti hitung dalam jangka pendek itu antara 1865 sampai 1860. Nah, di area ini. Di daerah sini ini kalau kita kotaki memang benar sempat break naik sampai ke 55 tapi belum menyentuh ke 60-an sampai ke 65, kembali ke drop di sini. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan antara 32, kemudian di sini juga ada lagi batas atasnya. Nah, di sini ini di 46. Sini ada 46 sampai 47 ya. Jadi selisihnya cuma 1 poin. Cuman koma sih sebenarnya. Jadi kita bisa pakai 47 juga boleh sih. 47-an lah ya. 1847. Kalau misalnya dia breakout ya sekitar 1865 sampai 1860. 60 sampai 65 lah ya, kebalik. 60 sampai 65. So, kalau misalnya dia rally kembali lagi terdorong naik. Nah, untuk berita fundamental malam hari ini itu ada klaim pengangguran, tapi lihat dari prediksinya jumlah yang mengajukan klaim untuk malam nanti itu turun atau di bawah analis menempatkan itu mengalami penurunan dari data yang terakhir kemarin, data yang minggu kemarin. Nah, kalau misalnya benar-benar penurunan untuk klaim pengangguran di hari ini, nah itu akan kembali lagi membuat harga emas terdorong untuk turun lagi. Nah, untuk klaim pengangguran nanti malam diprediksi ke 757.000 dari data yang terakhir minggu lalu itu sekitar 779.000. Jadi ada penurunan sekitar 22 ya, 22.000. 22.000 itu cukup lumayan banyak sekali kalau sebuah data klaim pengangguran. Jadi kalau coba klaim penganggurannya turun, nah itu akan kita bisa lihat jumlah penganggurannya berarti akan turun. Klaimnya turun berarti penganggurannya turun. Tapi kalau klaimnya tuh naik berarti pengangguran naik. Kalau pengangguran naik berarti kurang bagus untuk mata uang. Jadi dalam hal ini yang mengeluarkan data ini adalah Amerika, berarti akan berpengaruh terhadap indeks dolar. Nah, seperti itu. Ini nanti akan dirilis jam 20.30. Jadi bagi Anda para trader paling nggak menyimak lah ya mengenai klaim pengangguran atau jobless claim ini karena termasuk kategori high impact. Jadi potensi data tersebut dirilis akan cukup berpengaruh sekali terhadap mata uang indeks dolar dan tentu saja akan berpengaruh terhadap pergerakan emas karena emas ini cukup sensitif terhadap data ekonomi dari Amerika.
apalagi yang kategori bintang 3 nih. Nah, kebetulan nanti malam klaim pengangguran ini termasuk kategori bintang 3 atau high impact. Nah, jadi untuk tahanan untuk kita bermain pendek atau scalping, ya sedikit scalping lah ya. Kita perhatikan 1847 sama 1832. Kalau 1847 ini dilewati ya, mending kita follow buy lah ya. Follow buy sampai target di antara harga tertinggi kemarin 1855 sampai di 1865. Target double top. Kalau misalnya ini turun, nah di 1832-nya ini dilewati, ya paling nggak kita bisa cari TP di take profit antara 1820 sampai di 1815. Nah, jadi patokannya di 1832 sama 47. Nah, mungkin saya supaya terlihat jelas lah ya. Nah, ini terus ininya di 32. Kalau 32 dilewati, nah, paling nggak tahanan dia yang terakhir itu di 28. Nah, 28 break out. Nah, mungkin dia akan ngejar ke 1820 sampai 1815. Jadi downtrend secara jangka pendek seperti itu. Untuk weekly-nya, untuk chart weekly, chart daily ya, harian. Ini kalau kita tarik garis semacam TikTok lah ya, ranging double top. Jadi ada top di atas, kemudian sekarang market masih bergerak di tengah. Nah, ini batas bawahnya itu berada di 1764. Ini 1764 merupakan resisten yang cukup kuat sekali. Cukup kuat sekali 1864. Setelah dia rally naik strategi sepanjang sejarah 2074, kemudian 1764. Nah, ini perlu kita cermati untuk level ini karena begitu breakout, kalau menurut saya sih lebih baik kita posisi sell sih ya. Kalau saya sih lebih baik pegang posisi sell, begitu ya breakout, kita pegang posisi sell. Nah, target kita bisa lihat penurunan terakhir. Nah, disinilah 47. Kita cari yang sedikit agak apa namanya? Ini warnanya saya ganti supaya terlihat merah lah ya. Nah, ini kemudian kita juga mana? 46. 46 terus ini sedikit agak jauh 1670. 1671. Nah, ini. Jadi penurunan cukup dalam sekali. Jadi sampai di 1670. Tapi yang paling dekat di 1746. Jadi kalau misalnya dia breakout di 1764, ya secara teknikal sih biasanya turun, dia akan bergerak turun. Ini kalau kita tarik garis seperti ini, nah, kita kalau tarik garis trendline seperti ini kayak apa namanya untuk resisten 1784, kemudian 1764 dan di 1746. Itu kalau misalnya dia downtrendnya ke sana. Sedikit agak jauh medium itu di 1670. 1670 itu sangat dalam sekali lah. 1670. Nah, ini kalau misalnya ini naik, ya dia harus melewati nih banyak rintangannya nih. Nah, yang ini tadi mana tadi? Nah, ini yang paling dekat di sini nih untuk kita bermain apa namanya? Scalping. Soalnya kalau saya lihat sih jarang sih ya kita main transaksi emas jangka panjang sih. Ya mungkin kalau misalnya kita pegang fisik, nah itu mungkin investasi jangka panjang. Tapi kalau kita transaksi atau trading di XAUUSD, rata-rata kebanyakan mainnya jangka pendek sama medium. Jarang yang pegang posisi buy terus habis itu didiemin gitu, jarang sekali. Karena pergerakan emas ini juga cukup cepat sekali. Jadi membuat orang juga tergoda untuk meng-close posisi. Wah ini sudah lumayan nih dapatnya, apa profitnya sudah lumayan. Nah mungkin di-close dulu lah, nanti balik lagi turun, buy lagi. Nah seperti itu. Jadi kadang orang tergoda untuk apa mengakhiri transaksi
Ya, sebenarnya sih potensinya kalau dapat profitnya pun juga lumayan banyak, tapi karena, emas ini juga sensitif sekali terhadap data ekonomi Amerika, nah itu membuat, para trader SAUUSD jarang yang trader bermain panjang. Jadi mungkin mainnya sih pendek-pendek. Jadi kalau saya menganalisa ya saya pakai jangka pendek. Jadi yang H1 atau H4 atau yang D1. Nah, seperti itu. Ini untuk penurunan jangka pendek paling enggak diperhatikan 32 sama 28 ya. Di 28, 18.32 sampai 18.28 breakout. Hati-hati kemungkinan akan sedikit melaju turun lagi atau sedikit dalam itu di 18.20 sampai 18.15. Sebelum nanti akan menguji ke 18.09. Naik ke sini di 65. Nah, kalau kita sedikit gambaran agak pendek lagi. Nah, kita pakai Vibo di sini kelihatan angkanya. Untuk chart harian harga sempat menyentuh 50, belum menyentuh 50 ya, belum menyentuh 50%. 50% itu jatuhnya di kalau misalnya dia naik nih. Nah, kita sedikit berandai kalau misalnya nih pemilik Tesla katakanlah dia buy emas misalnya. Nah, target kenaikannya di sini 1892 sama di 78%. Nah, saya kasih label. Nah, di sini 1922. 1922 itu sebenarnya harga tertinggi sebelum di 2074 ya. Itu cukup lama sekali. Rekornya baru pecah 8 tahun kemudian. 8 tahun atau 9 tahun ya? 8 tahunan lah ya. 8 tahun sampai 9 tahunan itu 2011 kalau nggak salah nih 1822. Jadi resisten cukup kuat kalau menurut saya sih resisten cukup kuat sekali karena begitu dilewati dari bawah menuju ke atas ya dia biasanya naik naiknya lumayan kencang. Begitu kalau datangnya dari atas menuju ke bawah. Jadi turunnya juga cukup dalam sekali. Perhatikan untuk yang 1922. Jadi kalau misalnya dia naik, kalau saya kasih level ke sini dulu. Nah, kemungkinan ada koreksi dulu menyentuh 92 itu biasanya ada koreksi karena dia sudah mendekati berapa 61,8 itu biasanya ada koreksi turunnya diperkirakan sampai ke 50% sekitar 1870-an habis itu dia kembali lagi naik. Ini kalau secara gambaran seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau secara harian, kalau melihat chart seperti ini, itu masih ada potensi untuk naik, asalkan tadi di 18 berapa tadi 1829-nya nggak dilewati, ini potensi naik cukup terbuka sekali. Tapi kalau sudah dilewati, nah mungkin kita kembali lagi ke yang gambar yang ini, gambar yang K1. Target ke 1820 sampai 1820 sampai 1815. Jadi diperhatikan 32 sama 29, kemudian atasnya diperhatikan 47. Sempat naik percobaan untuk naik ke 1860 tapi kembali lagi turun karena kekuatan bayarnya juga tipis ya saat itu sedikit. Sedangkan cuman berpotensi di potensinya cuma di data ekonomi. Oh ya, ini ada yang ketik di kolom chat. Oke, selamat siang juga Pak Fahi yang online. Kemarin kita sempat ngobrol ya, ngobrol di telepon untuk Pak Fahi. Dan para trader yang barusan bergabung di acara ini, mudah-mudahan juga apa yang kita paparkan juga bisa bermanfaat. Nah, kemudian untuk secara technical emas, jadi untuk yang saat ini masih
di 1843, jadi potensi untuk naik juga masih cukup terbuka sekali. Kalau kita melihat chart yang ini, double bottom. Terus untuk yang analisa yang lainnya, untuk yang di harian, kita perhatikan. Jadi nanti kalau, jadi Anda perlu juga mengingat-ingat ya, diperhatikan untuk yang ini nih, yang 1764. Nah, karena 1764 ini kalau misalnya suatu saat dilewati, mending pegang posisi sell karena kemungkinan dia akan terus untuk lanjut turun di 1746. Paling bawah 1670. Duh, cukup dalam sekali 1670. 1670-an. Nah, itu. Untuk naik, untuk naik perlu diperhatikan 47, kemungkinan bisa melaju ke 60 sampai 65. Kalau kita sedikit pakai Fibo, kalau memang benar-benar masih misalnya nih stimulus katakanlah mungkin sudah disepakati, sudah jadi undang-undang. Nah, ini kemungkinan harga emas akan kembali lagi naik di 1892 sampai di 1922. Sini 1922 di sini. Enggak kelihatan lah ya. Saya ketik pakai ini aja kelihatan. Nah, di sini nih. Ini 1892. Target yang medium lah ya, bukan pendek, medium. Kalau pendek kan tadi di 60 sampai 65. Itu yang untuk jangka pendek karena rata-rata dari kita ini pemainnya SAUSD rata-rata bermain pendek sama medium, jarang yang bermain panjang. Nah, 70-an paling enggak ke sini. Nah, itu yang perlu level yang kita perhatikan saat ini setelah dan menjelang tahun baru Cina karena besok sudah Imlek tahun baru Cina. Kemudian setelahnya kalau misalnya nanti fundamental benar-benar mendukung emas untuk rally naik, itu level yang kita perhatikan. Yang paling dekat 1865, sedikit medium 1892 sampai di 1922. Nah, nanti kalau misalnya dia mendekati harga tertinggi sepanjang sejarah lagi, nah kita nanti menghitung lagi, kita nanti mengadakan edukasi online lagi. Untuk turun, sekali lagi untuk turun, jadi perlu diperhatikan 1832 sama 1828. Kalau itu breakout, secara teknikal kemungkinan akan menguji ke 1820 sama 1815. Sebelum nanti lanjut ke 1809. Nah, jadi batas atas, batas bawah paling enggak harus kita perhatikan lah ya, harus kita perhatikan, harus kita cek, harus kita ingat-ingat karena kalau kita trading biasanya rata-rata ya mungkin ada trader juga sih yang ingat, oh ini breakout resisten, oh ini breakout level support. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin mereka paham. Tapi kalau yang mungkin panik karena floating atau gimana atau mungkin melepas posisi locking, nah itu yang harus kita refresh kembali lagi, harus kita perlu edukasi lagi supaya mengingat level-level yang kalau suatu saat dilewati apa yang harus dilakukan. Nah, itu cukup penting sekali. Jadi kalau level-level yang mungkin lama tidak tersentuh, kemudian suatu saat dilewati oleh XAUSD itu karakteristik atau ciri khusus dari XAUSD itu biasanya dia akan meneruskan follow maksudnya. Nah, begitu mungkin jaraknya sudah sekitar 10 poin atau sampai 15 poin, nah mungkin kita bisa balik arah. Kalau misalnya dari bawah menuju ke atas, jaraknya dari harga tertingginya mungkin 10 poin atau 15 poin, nah kita bisa posisi sell. Begitupun yang di bawah, kita bisa balik posisi buy. Seperti itu. Itu karakteristik untuk XAUSD. Nah, karena sudah saya lama mengamati emas ini, jadi karakternya seperti itu. Jadi kalau ada resisten yang lama nggak disentuh, kita follow aja. Ikuti maksudnya, di follow itu diikuti. Kalau turun ya kita sell, kalau naik ya kita follow buy. Seperti itu. Nah, itu jadi untuk jangka medium setelah Imlek saya rasa harga emas juga masih TikTok di area ini masih berkutat di 1855 60 sampai di 30-an.
Jadi kalau nanti ada fundamental yang baru, entah itu PDB Amerika, entah itu klaim pengangguran di minggu depan, nah itu akan berpengaruh lagi terhadap pergerakan harga emas. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Jadi untuk saat ini, kalau saya sekarang running emas di 1842, kalau menurut saya sih kita masih perlu lihat sih ya, kita perlu cek. Kalau breakout 47 ya mungkin kita bisa follow apa namanya ngambil apa posisi buy. Ya sekali lagi disclaimer ya ini ya, disclaimer. Jadi di sini kita cuma memberikan edukasi, semua keputusan berada di tangan Anda. Jadi pakai disclaimer. Jangan lupa uh, risk management dipahami, kemudian money management juga diterapkan karena apa namanya jumlah lot yang mungkin tidak terlalu besar daripada margin atau equity, nah itu cukup berbahaya sekali. Takutnya nanti tahanan cuma sedikit, kalau benar sih nggak masalah, tapi kalau salah langsung margin call. Nah seperti atau mungkin auto kena stop out lah ya, nah kena stop out. Jadi paling nggak tetap bijak di dalam pengambilan jumlah lot. Nah, seperti itu. Oke, mungkin paparan saya seperti itu. Jadi untuk setelah tahun baru Imlek, fokus di fundamental, kita perlu cek stimulus. Kalau stimulus nanti deal sebelum tanggal 15 Maret, nah itu akan mengangkat performa emas untuk kembali lagi naik paling tidak menguji 1900. Tapi kalau misalnya stimulus ini masih tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur, nah biasanya indeks dolarnya yang naik, yang menguat. Jadi emasnya kemungkinan akan kembali lagi dia drop, turun. Nah, mungkin beda cerita lagi kalau Elon Musk, pemilik atau owner dari Tesla, jadi berinvestasi di emas. Nah, itu akan mendorong emas untuk naik sama kayak Bitcoin. Nah, Bitcoin juga naiknya cukup fantastis sekali dari level satu keping Bitcoin 400 juta jadi 600 juta untuk saat ini. Nah, jadi kenaikannya cukup cukup drastis sekali. Nah, ya kita tunggu untuk pemilik Tesla ini apakah jadi berinvestasi di emas atau tidak, karena emas sendiri pun tanpa tanpa pemilik atau mungkin tanpa investor yang memborong emas, harga emas pun juga akan naik dengan sendirinya seiring mungkin stimulus ini memang masih dikucurkan atau masih dibutuhkan oleh warga negara Amerika. Kalau stimulus dikucurkan, otomatis mereka akan cetak duit. Kalau mereka cetak duit, otomatis uang yang beredar di masyarakat akan banyak. Nah, kalau uang beredar di masyarakat itu banyak, akibatnya apa? Akibatnya nilainya akan turun karena uang yang beredar banyak. Jadi kayak barang langka lah ya. Kalau 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 suatu barang yang jarang berada di masyarakat, harganya pasti akan naik. Tapi kalau barangnya banyak, harganya akan drop, akan turun. Nah, seperti itu ya. Hukum ekonomi lah ya. Hukum ekonomi seperti itu. Jadi paling tidak kalau misalnya apa uang yang beredar di masyarakat, uang dolar yang beredar di masyarakat itu banyak karena stimulus, nah ini akan kembali membangkitkan harga emas. Paling tidak mereka yang pegang duit, nah akan berinvestasi di emas. Nah itu juga bisa dipikirkan seperti itu. Oke, sekali lagi untuk edukasi siang ini dengan disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Kita cuma memaparkan secara analisa, secara fundamental. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa Anda cermati, Anda bisa mungkin di-compare dengan analisa Anda juga silahkan, dikolaborasikan dengan analisa Anda juga silahkan. Kemudian untuk nanti malam jangan lupa ada klaim pengangguran yang dirilis karena beberapa hari terakhir harga emas cukup, ya bukan bukan beberapa hari terakhir sih, sebenarnya sudah lama emas ini memang berfluktuatif atau bergejolak ketika data ekonomi Amerika dirilis, apalagi yang termasuk kategori bintang 3 atau yang high impact. Nah, kebetulan nanti malam termasuk kategori bintang 3 itu nanti akan dirilis jam 20.30. Oh ya, kemudian untuk nanti malam kita juga ada seminar, bukan seminar sih, live trading. Live trading nanti dimulai jam
7 malam. Nah, nanti bisa Anda simak mengenai paparan analisa teknikal mulai pemetaan bersama Hans Junior. Nanti bisa Anda simak nanti mulai jam 7 malam. Jangan lupa untuk malam ini jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Baik, untuk edukasi siang hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan sekali lagi pakai disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan paling tidak bisa menaikkan equity. Diperhatikan level-levelnya yang tadi kita bicarakan tadi, karena emas kecenderungannya kalau ada data fundamental, dia melewati level tersebut biasanya dia akan follow. Bisa juga dia balik arah, tapi dia bisa kecenderungan dia akan follow trend. Kalau ada daya dorong yang cukup kuat dari berita fundamental. Oke, saya rasa cukup. Saya Rudi Oktavianto dari tim R&D GK Invest Semarang, mau undur diri. Sampai ketemu di edukasi berikutnya dengan materi dan tema yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu profit di dalam bertransaksi. Oke, salam profit, selamat siang dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.